Meli, kita harus mengingatkan adik-adik juga nih. Iya nih. Jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya. Lalu Persembahannya, Kak. persembahannya. Nah, Ya. yang ketiga nih, Kak. Ketiga, Hati kita, Kak. ya. Iya. Jadi kita harus senang. Kita memuji Tuhan dan kita mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kakak Meli, kita sebelum mulai kita mau nyanyi nih. Udah kangen memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau memuji nama Tuhan ya sama-sama. Kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau gerakin dulu badannya. Siap kita memuji Tuhan? Kita mau nyanyi apa ya Kak Meli? Kita mau menyanyi selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Ya, siap? Mari kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami setiap anak-anak-Mu, dan berkatilah juga ibadah ibadah pada pagi hari ini agar supaya kami bisa memberikan berkat untuk pemberi kami semua dengan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita mau menyanyi lagi nih Kak Meli. Iya Kak. Nah, kita masih semangat ya memuji Tuhan ya adik-adik ya. Wah, masih semangat. Kita masih berdiri. Kita mau nyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Nah, ayo kita sama-sama kita menyanyi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kak Pimpin, sekarang kita mau mendengarkan cerita dan membaca Alkitab nih Kak. Nah tapi sebelum itu kita mau menyanyi satu lagu dulu nih Kak. Nyanyi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah, Alkitabnya jangan jauh-jauh, dipegang, ditaruh di sampingnya ya. Nah, sebelum kita mau dengarkan cerita, kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Meli? Kita mau nyanyi Bapa di sorga mengasihiku. Ya. Bapa di sorga mengasihiku.
mau baca Alkitab dan mendengarkan cerita nih. Wah, Kak Vivin sama Kak Meli siap mendengarkan cerita. Adik-adik juga pasti di rumah siap ya mendengarkan cerita ya Kak Meli. Kira-kira adik-adik tahu gak sih siapa yang akan cerita minggu ini? Siapa ya kira-kira? Iya betul, Kanona. Yuk kita sama-sama panggil Kanona yuk. Adik-adik di rumah juga kita panggil Kanona sama-sama ya. 1, 2, 3. Kanona. Halo Kak Pinci. Iya, Kak Halo Nona. Kak Halo, Meli. Kak Nona. Halo adik-adik. Nah, Kanona udah siap mau bagi-bagi cerita buat adik-adik. Selamat mendengarkan cerita. Terima Selamat kasih. pagi, Kak Nona. Terima kasih Kak Meli. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tadi kan Kakak Vinvin sama Kak Meli sudah bilang adik-adik siapkan Alkitab. Nah, sekarang buka dulu Alkitabnya. Alkitabnya hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan Perjanjian Lama atau Baru? Ayo. Apa ya? Kayaknya Kanona dengar tuh, ada yang bilang Perjanjian Lama. Kitab Ulangan, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kelima Ulangan pasal 30 yang tulisannya besar, 30 kita nanti baca yang tulisannya kecil, ayat 1 sampai 6 ya, ayat 1 sampai 6. Tapi nanti Kanona hanya baca ayat 6. Adik-adik baca ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama baca ayat 6. Nah, sekarang dikasih tanda dulu. Ya, terus kita berdoa. Ayo kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat mengerti. Tuhan Yesus juga menolong Kanona supaya dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang Kanona baca dulu ya. Ayat yang ke-6 saja. Nanti bacanya ayat 1 sampai 5 ya sendiri. Sekarang Kanona baca. Ayat 6 ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjauhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Kamu kok bacanya sampai ayat 7 ya? Salah ya kamu? Sampai ayat 6 saja. Oke. Adik-adik, hari ini Kanona mau bercerita tentang seorang nabi yang bernama Musa. Sudah pernah ingat cerita tentang Musa? Musa itu seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Waktu Musa dan orang Israel sudah sampai di Moab, nah ceritanya hari ini nih, adik-adik tahu nggak di mana itu Moab? Moab itu sudah dekat Kanaan. Nah, waktu mereka sudah melewati padang gurun selama 40 tahun, mereka tiba di Moab. Sebelum mereka masuk ke Kanaan, Musa bilang sama Yosua,
sebentar lagi kita ini sudah sampai di Kanaan. Suruh orang-orang Israel itu berkumpul. Aku mau bicara sama mereka. Lalu Yosua berikan pengumuman. Pengumuman, pengumuman, kata Yosua begitu. Harap semuanya berkumpul di depan kemah pertemuan. Hari ini pukul 16 WIB. Kok pukul 16 WIB ya? Kayak di Jakarta aja sih. Waktu itu Yosua bilang begitu, tapi bukan pukul 16 WIB, bukan hari ini ya. Nah, kemudian orang-orang Israel berkumpul di depan kemah pertemuan. Mereka duduk rapi kayak adik-adik saat ini nih, duduk sedang dengarkan Nona cerita, duduk yang manis. Lalu kemudian Musa datang, crit. Nah, Musa mulai bicara kepada mereka. Musa bercerita begini, kalau Tuhan itu sangat baik sekali sama mereka. Waktu orang Israel mau menyeberang laut Teberau, orang Israel takut sekali karena lautnya besar sekali. Gimana kami ini bisa menyeberang? Kami kan gak punya kapal, kami juga gak punya sampan. Wah, Musa, ada-ada saja kau ini, kata orang Batak. Ya, terus pasti kami mati semuanya kalau kami menyeberang. Gimana anak-anak kami? Lalu Musa bilang sama Tuhan, Musa berdoa, Tuhan, gimana nih? Musa bilang sama Tuhan itu. Lalu Tuhan bilang gini sama Musa, hei Musa, di tanganmu ada apa? Musa bilang, tongkat. Lah, itu tongkat tuh berguna loh. Sekarang kamu angkat tongkatmu, tunjuk di laut itu. Musa angkat gini, sret, langsung lautnya terbelah. Yes! Langsung lautnya terbelah menjadi dua. Waduh, orang Israel senang sekali. Mereka langsung jalan. Bersukacita mereka jalan. Langsung mereka sampai menyeberang. Mereka terus berjalan di padang gunung selama 40 tahun. Waktu mereka berjalan, pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Lalu ketika mereka lapar, Tuhan kasih mereka mana dan burung puyuh untuk makan. Ketika mereka haus, Tuhan kasih mereka air yang pahit menjadi air yang manis. Itu cerita Musa kepada orang Israel. Allah itu sangat baik. Lalu Tuhan juga memberikan mereka 2 loh batu di Gunung Sinai supaya mereka dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan. Wah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik kan? Sangat baik sekali sama orang Israel. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Tuhan yang baik yang sayang orang Israel itu juga sayang sama kita. Tapi adik-adik, orang Israel itu nakalnya minta ampun. Mereka suka mengeluh, mereka suka marah-marah sama Musa, mereka suka demo sama Musa. Mereka tidak patuh sama Musa. Mereka juga tidak patuh sama Tuhan. Jadi Musa bilang sama orang Israel, ceritanya seperti itu. Jadi sebentar lagi kalian ini mau masuk tanah Kanaan. Kalian harus patuh kepada Tuhan. Kalian harus rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu sudah sayang kalian tuh, yang tadi aku cerita, kata Musa begitu. Jadi kalau kalian nanti di tanah Kanaan, kalian juga harus sayang sama Tuhan. Kalian tidak boleh nakal. Nanti Tuhan marah sama kalian. Nah, adik-adik, hari ini Bapak Musa juga mau bilang sama Kanona dan adik-adik. Bapak Musa bilang gini, hai Kanona, jangan nakal ya. Kanona harus ramah dan tidak boleh sombong. Harus jadi kakak layan yang baik hati. Kanona baik hati enggak adik-adik? Baik hati kan? Enggak tahu dia baik hati enggak? Nah, lalu Bapak Musa juga mau tanya,
adik-adik suka marah-marah enggak? Adik-adik suka melawan orang tua enggak? Adik-adik suka ngejek teman enggak? Nah, adik-adik suka kontak Mbak Gogel enggak? Tanya jawaban kalau ada ulangan di sekolah, di daring tuh loh, di HP tuh loh. Tanya Mbak Gogel enggak kalau nggak tahu jawabannya? Nah, kata Bapak Musa begini, ketahuan nih ye. Kalau begitu, mau jadi anak yang disayang Tuhan Yesus enggak? Kata Bapak Musa, mau dong Bapak Musa. Mau enggak? Adik-adik mau enggak? Jawab dong. Mama denger nih jawab, mau dong Bapak Musa. Ayo rame-rame bilang, mau dong Bapak Musa. Bapak Musa bilang, kalau begitu jadi anak yang patuh pada Tuhan dan pada orang tua ya. Kata Bapak Musa tuh, sayang pada Tuhan dan sayang pada orang tua, juga sayang pada kakak, pada adik dan teman-teman. Wah, senang sekali bukan adik-adik? Kalau kita disayang Tuhan Yesus. Sekarang kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Tadi Bapak Musa bilang, dengan menjadi anak yang baik, anak yang sopan dan manis. Kalau berbicara dan berperilaku yang baik dan sopan. Tidak boleh apa tadi? Marah-marah, tidak boleh bentak-bentak, harus rajin impan. Nah, itu menjadi anak yang baik dan sopan. Yuk, mau sayang sama Tuhan Yesus kan? Mau disayang sama Tuhan Yesus kan? Yuk sama-sama kita bilang sama Tuhan Yesus, I love you Jesus. 1, 2, 3, sama-sama bilang, I love you Jesus. Tuhan Yesus bilang, I love you too. Nah, adik-adik yang manis, kita kalau mau disayang Tuhan Yesus, kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tanya kamu bagus ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Tuti. Terima kasih Kak Nona. Terima kasih Kak Meli. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kamu cerita siapa sih yang mau disayang sama Tuhan Yesus? Kak Kevin mau sampai tangan dernya buat diangkat. Aku mau disayang Tuhan Yesus. Pasti adik-adik juga mau dong sayang Tuhan Yesus sama Kevin. Iya. Nah, kalau mau disayang Tuhan Yesus tadi mau jadi anak apa? Anak yang baik. Apa lagi ya? Anak yang patuh. Nah, anak yang patuh. Ada orang tua. Ya, dengar firman Tuhan. Anak yang kalau berbicaranya yang baik ya Meli, yang sopan. Nah, saya mau jadi anak Tuhan Yesus dan mau jadi anak papa mama. Saya mau disayang Tuhan Yesus dan mau disayang papa mama. Sekarang kita mau nyanyi ya Meli. Kita ya. Kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya langit. Yuk kita nyanyi. Kita berdiri ya pakai gerakan. Setinggi
menyiapkan uang persembahannya ya adik-adik. Nah, jangan lupa masukkan ke dalam amplop putih, nanti kasih ke mama papanya. Mama papanya akan kasih ke gereja. Ya, kita akan menyanyi persembahan. Apa ya Amelia? Kita mau nyanyi lagu persembahan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Berdoa persembahan dan kita mau mengakhiri ibadah sekarang pelayanan anak pada pagi hari ini nih kan. Kita berdoa dulu ya sama-sama ya adik-adik. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mengenal nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus juga Papa Mama, melalui Papa Mama kami dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terimalah persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, kami juga akan menutup ibadah pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah, memberikan kesehatan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, kita akan berjumpa lagi nanti. Adik-adik jangan lupa ya, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai apa Kak Meli? Harus pakai masker, Kak. Pakai masker. Rajin cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan, makan teratur, istirahat teratur. Jangan main di luar rumah ya adik-adik. Nah, kita harus menghindari virus-virus, apalagi sekarang banyak virus corona ya. Nah, jaga kesehatan rumah ya adik-adik. Lupa, kita mau God bless you dulu ya Maria. Betul Kak. Ya. God bless you.